Tapi untuk mass adoption saya rasa masih banyak PR. Karena banyak sebenarnya teman-teman di Indonesia yang mau mengembangkan sebuah inovasi bisnis model baru berbasis blockchain, tapi takut karena belum ada regulasi yang clear. Khawatirnya tiba-tiba mereka bikin suatu perusahaan udah berkembang, punya users, diketok sama lembaga pemerintahan. Halo Builders, balik lagi di Block Dev Talk, sebuah podcast yang akan mengulas proyek-proyek menarik, tren terkini, dan potensi keren yang dihadirkan dengan teknologi Web3 atau blockchain. Saya Green Man Ron, selaku host Block Dev Talk yang akan menemani Builders kali ini. Mari tepuk tangan. Coba para fans tepuk tangan. Oke. Nah saat ini kita sedang merubah mood kita nih. Kita mau bikin lebih santai biar teman-teman bisa lebih fun belajar bareng sama kami, sama Block Dev dengan narasumber kami juga. Dan kali ini narasumber kami seorang wanita yang luar biasa, cantik pastinya, pintar. Beliau ada seorang direktur eksekutif dari Abi dan Aspakarindo. Mari kita kasih sambutan yang lebih hangat lagi. Kita tepuk tangan untuk Ibu Asih Kareningsih. Selamat datang Ibu. Thank you. Aku panggilnya Ibu atau Mbak? Mbak aja. Nama juga boleh loh. Oh boleh. Aduh, jadi anak saya. Oke. So, terima kasih lagi Mbak Asih udah datang ke Block Dev. Sudah mau diundang untuk ngobrol-ngobrol santai. Sedikitnya mungkin bisa diceritakan background atau any personal things mungkin tentang dirimu kepada teman-teman. Oke. Gak ada yang banyak menarik sebenarnya Mas Ron. Tadi udah dikenalin, saya Asih. Sekarang aktifnya di asosiasi, supaya gak panjang saya singkatin jadi Asosiasi Blockchain dan Pedagang Aset Kripto Indonesia. Tetap panjang ya. Tetap panjang itu. Yes, tapi sekarang aktif di asosiasi. Personal thinkingnya gak terlalu menarik ya. Cuman ya sebagai seorang individu yang aktif di asosiasi dan di Web3, merasa bahwa emang ini jadi sesuatu yang sangat menarik untuk banyak orang tahu nih kalau kita ngomongin Web3. Okay. Menarik. So kalau kita ngomongin ABI ya, Asosiasi Blockchain Indonesia, lalu Aspakarindo. Jujur aku pun juga agak susah nih ngapalin Aspakarindo tuh ya. Asosiasi Perdagangan Kripto Indonesia. Sebenarnya kalau yang benar Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia. Pedagang Aset Kripto Indonesia. Oke. Nah, apa sih yang mereka lakukan gitu? Peran dan tanggung jawabnya dia si Abi dan Aspakarindo ini? Oke, aku sebutnya supaya gampang asosiasi ya. Jadi sudah mewakili dua ini. Tugas kita sebenarnya sederhana, namanya asosiasi, memang agak kaku nih Mas Rom. Yaitu yang pertama, pasti kita melakukan advokasi. Karena kalau kita ingat dulu tuh tahun 2017 saat kita menginisiasi ada asosiasi, itu Bitcoin lagi mencapai titik tertingginya, harganya tertinggi, all time high baru di 2017. Dan banyak tuh orang yang mulai masuk, biasa traders, FOMO, orang Indonesia FOMO, ikutan masuk. Akhirnya ternyata menarik perhatian juga dari pemerintah karena banyak nih usernya nih, berarti harus dilindungi dan seterusnya gitu kan, sampai akhirnya keluar regulasi dan seterusnya. Dan penyusunan regulasi ini ternyata sangat penting untuk melibatkan teman-teman industri. Gitu. Dan dengan ada asosiasi kita melihat ini menjadi tempat advokasi yang sangat baik gitu ya, karena kita bisa dengar secara langsung dari pelaku industri, di satu sisi juga bisa menjadi penyeimbang nih supaya kita tahu industri butuh ABCDE. Di satu sisi kita mengerti bahwa pemerintah tuh juga punya concern tersendiri kan. Ya, betul. Jadi advokasi yang kita lakukan adalah menjadi penengah supaya ada regulasi yang bisa applicable tentunya di industri, tapi juga bisa melindungi customer gitu. Itu advokasi dari sisi advokasi. Selanjutnya tuh biasanya edukasi, Mas Ron. Jadi nggak jauh beda sama yang dilakukan Block Dev. Kita ke kampus-kampus, kita juga ngadain kegiatan yang bahkan sifatnya ke akar rumput, ketemu sama masyarakat untuk mengenal lebih jauh. Karena kita tahu ya banyak selebritis sekarang keluar dengan token dan koin, which is good aku rasa, karena berarti jangkauannya semakin luas. Tapi edukasinya juga berarti PR-nya semakin banyak. Terutama ngomongin Web3 itu demand talentnya luar biasa. Jadi dua hal itu aku rasa fokus dari asosiasi, advokasi dan edukasi. Oke. Tadi ada mention dari 2017. Betul, berarti sudah 36 tahun. Ya, hampir ya. Hampir 6 tahun kayak kurang lebih. Nah, lately kan ketika si asosiasi ini, si Abi dan Aspakarindo kan baru bergabung nih, kalau aku tahu. Nah, purpose-nya kalau aku boleh tahu, kenapa digabungkan gitu? Apakah memang biar memperluas jangkauan atau apa? Boleh cerita sedikit ya? Oke, kalau kita sebenarnya teman-teman builders kalau memang aktif banget di dunia Web3 tahu nih, dua asosiasi ini orangnya sama, Mas Ron, ya kan. Jadi dulu itu kenapa bisa kita ada dua? Sebenarnya alasannya karena kalau kita ngomongin Web3 di Indonesia, kontribusi terbesarnya kan dari kripto. Yes, gitu. Jadi teman-teman industri merasa kayak perlu dia ada yang lebih spesifik
ngurusin kripto aja di Indonesia gitu kan. Karena kalau ngomongin asosiasi blockchain itu kan cukup luas gitu kan. Betul. Jadi terbentuklah Spakrindo. Tapi di satu sisi kita melihat ternyata juga muncul kebingungan dari pihak pemerintah, dari industri ini. Jadi ada dua gimana nih? Dua-duanya punya membership nih, gitu. Jadi mau ngundang pun pemerintahan kayak gue ngundang yang mana nih gitu kan. Jadi kita pikir, jadi industrinya karena kita lihat ternyata masih sangat baru. Aku rasa aman ya ngomong kita kalau di industri ini sangat baru gitu kan. Dan sepertinya akan lebih baik lagi kalau kita punya satu suara, lebih kuat, lebih solid, dan lebih lebih lingkupnya lebih luas. Betul kata Mas Ron, bahwa di asosiasi blockchain mungkin banyak di dalamnya itu anggota yang pembuat developer token, koin dan seterusnya. Sedangkan kalau di Spakrindo dulu hanya terbatas hanya di exchange yang terdaftar. Padahal kalau ngomongin ekosistem kripto pun luar biasa banyak, ada wallet dan custody dan seterusnya. Jadi kita merasa seharusnya kita punya satu suara yang kuat, dan itu alasannya kenapa yuk kita merger aja. Kenapa, kan visi dan misinya sama, tujuannya sama untuk ekosistem lebih baik, dan akhirnya dengan adanya ini justru lebih baik karena struktur kita ada yang spesifik nih bidang-bidangnya sekarang gitu. Siap. So, kalau dari kacamata atau sudut pandang pemerintah gitu ya, blockchain sendiri ini punya potensi, pastikan potensi, tantangan implementasinya gitu. Nah, kalau menurut Mbak Asy ini dengan sering bergelut gitu atau sering ketemu dengan pemerintah Indonesia, menurut Mbak Asy di mana sih challenge tantangannya gitu? Oke, ini ngomongin implementasi ya, Mas Ron. Oke, dari tahun 2022 sebenarnya itu kita udah banyak banget menerima interest dari pemerintahan yang ingin implementasi blockchain di divisi mereka kah, di isu-isu nasional yang mereka hadapi gitu ya. Tantangannya aku rasa ada beberapa hal. Contohnya tadi kalau kita sebut Indonesia FOMO banget. Pemerintah Indonesia tuh mungkin melihat ada teknologi baru nih. Namanya blockchain, katanya super efisien bla 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 gitu kan. Dan mereka akhirnya datang ke asosiasi bilang, "Kita mau pakai blockchain dong untuk isu ABCDE." Terus biasanya kita akan tanya, Mas Ron, "Kenapa pakai blockchain? Mahal loh." Ya kan? Gak murah, infrastruktur dan seterusnya gitu kan. Terus siap gak pihak yang terlibat dalam suatu sistem tadi yang mau dibentuk ini masuk ke dalam networking atau infrastrukturnya blockchain gitu kan. Agak teknikal, tapi maksud dalam arti adalah kalau kita ngomongin satu contohnya perpajakan deh misalnya. Ada nih sekarang salah satu solusi berbasis blockchain untuk pelaporan pajak yang lebih cepat dan seterusnya. Tapi kan kalau pelaporan pajak tuh kita melibatkan ada DJP, DJPP dan seterusnya. Apakah instansi ini siap masuk ke dalam sebuah struktur infrastruktur tadi blockchain gitu kan. Jadi kita bisa tanya dulu apa urgensinya, isu apa yang mau diselesaikan, dan apakah memang blockchain adalah solusi teknologi yang paling tepat gitu. Karena aku potong dikit. Berarti pemerintah pun FOMO dong? Ada lah, maksudnya dalam arti kan karena kita pasti individu yang mulai masuk ke blockchain maupun kripto awalnya FOMO, bener gak sih? Bener sih. Pengen tahu apaan nih, kok ada ginian. Jadi gitu kan, binatang apa? FOMO. Iya, pengen tahu. Tapi menarik. Dengan menurut aku visi yang baik, yaitu bahwa supaya lebih efisien nih negara kita. Contohnya misalnya mau voting, untuk e-voting berbasis blockchain itu kan sesuatu yang memang mereka merasa e-voting terlalu riskan, sangat mudah di-hack atau dan seterusnya manipulasi karena masih centralized. Kalau berbasis blockchain mungkin lebih aman misalnya gitu. Nah kalau kita ngomongin skeptis nih ya, in my opinion as developer dan lain-lain, ya solusi pasti sangat menjadi sebuah solusi gitu ya blockchain. Tapi kalau aku sering ngomong sama teman-teman, bahkan ya semoga sampai ke pemerintahan juga gitu ya, mereka mau nggak sih menggunakan itu gitu. Kalau ngomongin needs, memecahkan isu, menurutku itu pasti. Kayak e-voting, kayak ngomongin perpajakan, banyak lah bisa aspek yang diikuti atau menggunakan teknologi blockchain. Tapi apakah mereka mau? Itu sebenarnya pertanyaanku. Mau, Mas Ron? Ya mau. Kan quote-nya di sini adalah dari kami gitu, dari kami sisi kita tidak percaya dengan pemerintah ya, sorry to say like that. Mereka nggak mau karena sorry gue nggak bisa ngasih amplop, nggak bisa nyelipin, nggak bisa ngedipin orang kayak gitu. Kami mikirnya sih ke sana secara skeptis ya. Saya rasa itu dimanapun ya terjadi, betul gak sih? Nggak munafik, betul. Dan untungnya kita membangun hubungan cukup baik dengan pemerintahan. Memang selalu ada individu-individu yang saya rasa justru sangat mensupport. Dia tahu bahwa ini akan ada transparansi yang luar biasa. Ya udah, dan kan memang harusnya suatu negara berkembang menjadi lebih baik ya, misalnya gitu. Contohnya Bank Indonesia keluar dengan white paper CBDC digital rupiah. Digital rupiah berarti bayangkan bergerakan rupiah itu bisa di trace seperti apa. Itu kan sudah salah satu visi yang menarik ya Mas Ron.
apapun tadi kita justru saya rasa jadi ini salah satu cara mereka memenangkan kembali kepercayaan masyarakat. Ini kita pakai satu sistem yang lebih transparan loh. Betul. Meskipun nanti juga yang menarik kalau udah pakai digital rupiah, mungkin kita bayar pajak, nggak kita pelaporan pajak. Kan ruang rupiahnya tahu nih masuk ke kita berapa pendapatan kita, keluarnya invoice nanti bayar pajaknya. Jadi kita bayar based on invoice. Oke, jadi nggak perlu repot lah ya kayak sekarang gitu kan. Kita udah belanja bayar pajak apa segala macam, tapi kita juga yang ngisi reportnya gitu. Terus orang pajaknya ngapain, Mbak? Nanti harus ngundang orang pajak berarti. Pajak lagi bisa diajak di blog TV kita tuh. Oke, berarti overall singkatnya pemerintah pun juga sudah memang mendukung untuk penerapan teknologi blockchain implementasinya ini. Mungkin ini yang nggak banyak diketahui masyarakat adalah bahkan satu perusahaan yang mungkin di BUMN dan seterusnya udah menggunakan blockchain, mereka nggak memarketingkan produk mereka yang berbasis blockchain. Kenapa? Karena buat apa user tahu itu pakai blockchain? What's the point? Emang kita ngerti blockchain? Maksudnya sebagai user kan kita nggak harus ngerti sebuah blockchain tuh pakai blockchain. Ngerti nggak suatu produk? Yang penting benefitsnya, remittance nih. Ada satu bank BUMN pakai remittance berbasis kripto. Tapi kita fee-nya lebih rendah saat melakukan transaksi, lebih cepat. Gak perlu bank tersebut menawarkan bahwa ini pakai kripto loh, ini pakai blockchain, malah nanti memunculkan sentimen yang negatif gitu. Setuju karena aku kurang lebih 7 tahun di Mandiri Remittance dulu. Dan I ever doing that kan. Tapi ketika aku present ke BI, sorry ini BI gue umpetin di belakang gitu. Third partinya lu gak perlu tahu, yang penting ya udah that's done. Lalu kalau ngomongin ya balik lagi ya, yang banyak masyarakat nggak tahu ini memang sudah menggunakan blockchain atau apa. Kebetulan aku juga punya software house sendiri. Ada salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia pun itu sudah menggunakan blockchain. Mereka bikin private blockchain. Kebetulan aku yang bikin. Jadi promosi dikit ya, aman. Ya sebenarnya sedikit skeptis karena kita mengajak membuat literasinya biar teman-teman atau masyarakat, ayo nih gitu, blockchain this is that good loh. Bukan cuma sekedar kripto, tapi kita tidak bisa lepas dari kripto karena itu sesimpel ya udah cuma mata uang yang digunakan di dalam blockchain, gitu kan. Cuman kan tapi ketika adanya trading, lalu futures dan lain-lain, ya itu kan produk tambahan dari si kripto sendiri, gitu betul. Oke, so kalau menurut Mbak Asi sendiri gitu ya, perkembangannya di Indonesia itu sudah sampai sejauh mana sih masyarakatnya tentang blockchain? Pemahaman. Kalau pemahaman aku rasa sudah semakin baik ya, sudah semakin paham. Contohnya sekarang kita lagi bear market nih, tapi it's getting better, right? Kayak lagi baik, sedikit lebih baik. Teriakan dari traders atau investorsnya nggak sekenceng bear market sebelumnya. Bener gak? Betul. Sudah mulai sadar bahwa ya memang kayak gini, ini ada siklus yang selalu dihadapi kalau kita ada di dunia kripto gitu kan. Itu jadi secara pemahaman aku rasa semakin baik. Mulai muncul lagi produk-produk hype kayak NFT, metaverse. Sekarang makin banyak lagi orang mengerti bahwa kenapa sih ini 3 produk ini kok luar biasa ya hype-nya. Ternyata karena mereka paham ini berbasis blockchain, dan blockchain itu produk-produknya tidak hanya terbatas di Indonesia. Betul. Jadi ngomongin NFT, lu di belahan dunia manapun bisa mengakui kalau nih NFT adalah milik gue misalnya gitu. Jadi aku rasa pemahaman semakin bagus. Dan kalau dari sisi industrinya sendiri, kalau tadi aku sebut Mas Ron 2017 saat kita menginisiasi asosiasi tuh hanya ada 7 blockchain related companies. Jadi perusahaan yang ada baik dia konsultan, baik dia exchange, hanya ada 7. Dan saat ini exchange yang terdaftar di Bapepti itu ada 30 lebih, right? Betul. Dan perusahaan, aku jadi curhat nih. Jadi kalau di Kominfo tuh kita udah punya spesifik kode berusaha. Jadi kalau ada perusahaan mereka mau daftarin nomor induk berusaha mereka, mereka tuh harus masukin satu kode industri. Nah, Kominfo udah punya 62014 spesifik untuk pengembangan teknologi blockchain. Betul. Gitu. Jadi orang bisa pakai kode itu. Nah, data terakhir yang kita dapat dari Kominfo itu lebih dari 1.400 perusahaan yang sudah menggunakan KBLI ini. Gitu, bayangkan. Jadi kalau dari perkembangan pemahaman sudah sangat baik, dari perkembangan industri sendiri juga luar biasa cepat. Oke. Nah, soal KBLI, kebetulan kan tadi aku ada mention, aku juga punya software sendiri nih. KBLI-nya pun ya, aku pun mengambil KBLI itu satu kan. Tapi kenapa masih baru 1? Padahal kan banyak di perkembangan. Akhirnya aku jadinya menyiasati kayak ngomongin digital art kayak gitu. Itu yang aku tambahkan dari di luar KBLI si blockchain ini gitu. Tapi apakah nanti ke depannya akan beranakkah si KBLI ini seperti KBLI yang lainnya atau gimana menurut Mbak sih? Possible, tapi aku juga pengen meng-highlight pandangan bahwa setiap ada sesuatu yang baru tuh harus ada sesuatu yang baru. Misalnya dalam arti ada NFT misalnya, apakah perlu ada KBLI baru atau
itu biasanya suka ada request itu kan dari industri. Yang menurut aku adalah sebaiknya kita coba lihat bersama apakah udah ada regulasi atau payung hukum yang sebenarnya relevan nih sama sesuatu yang udah kita lakukan. Contohnya, misalnya kalau kripto lah itu sangat spesifik, itu produk yang sulit kalau mau di-compare dengan komoditas ataupun mau virtual asset yang lain gitu ya. Tapi kripto spesifik. Nah, sekarang kita coba lagi lihat yang lain, misalnya kayak teman-teman mengimplementasikan blockchain di dunia finance, keuangan. Dunia keuangan itu udah punya regulasi yang sangat ketat, baik dan ideal sejauh ini, mungkin dianggap ideal atau ya masih berkembang dan seterusnya. Yang berarti kalau kita menggunakan teknologi blockchain hanya sebatas membantu untuk membuat sebuah transaksi lebih efektif, efisien, ya kan berarti nggak harus ada regulasi baru nih, Mas Ron, gitu kan? Oke, so dari tentang tadi gitu ya udah jelasin perkembangannya, proses adaptasi. Nah lalu literasinya sendiri nih gitu. Pemerintah punya strategi apa sih gitu loh untuk memperbaiki literasi tentang blockchain ataupun kripto? Karena yang kita tahu kan mostly orang pada bubble-nya negatif ya tentang kripto atau apalagi blockchain gitu. Nah, banyak sebenarnya Mas Ron. Ada yang mereka lakukan in-house training. Jadi mereka ngelakuin pelatihannya untuk staff atau timnya mereka di satu kementerian gitu kan, satu instansi. Atau kalau misalnya yang tingkat untuk masyarakat lebih luas, aku nggak tahu tahun ini sebenarnya di Februari kemarin kita ngadain namanya Bulan Literasi Kripto. Kalau sempat dengar itu dilakukan 1 bulan. Dan sebenarnya kan kalau ngomongin bulan literasi kripto mungkin sekarang kripto doang, tapi kan pasti sepanjang kita melakukan edukasi itu pasti banyak diskusi mengenai blockchainnya kah, NFT-nya, tren-trennya. Karena kan yang penting itu di bulan literasi kripto sebanyak-banyaknya orang denger tahu bahwa ada nih satu produk baru menarik gitu, dan tahu bahwa sifatnya gini-gini gitu. Jadi dari pemerintah itu inisiasi dari Kementerian Perdagangan dan Bapepti. Itu bulan literasi kripto. Jadi 1 bulan, bayangkan di bulan Februari didedikasikan untuk sebagai bulan literasi spesifikly untuk kripto. Jadi itu kemarin aja kita mengadakan ada openingnya, ada closingnya yang cukup seremonial gitu ya, dihadiri oleh Pak Menteri juga. Tapi sepanjang bulan itu kita banyak teman-teman industri yang masuk ke daerah-daerah melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih kecil, lebih akar rumput lah gitu. Nah itu dalam waktu 1 bulan, bayangkan. Dan kita planning tahun depan kita akan lakukan lagi, sudah kita planning juga tahun ini. Masih sama harapannya dapat support dari kementerian-kementerian tentu saja, karena kan inisiasi tadi dari kementerian gitu kan. Bulan literasi kripto, tapi pengennya lebih luas lagi. Jadi kripto ya satu, tapi juga banyak tadi kita bahas mengenai Web3-nya dan lain sebagainya gitu. Kalau untuk judul boleh request gak sih? Judul apa tuh? Aku jujur kalau dari aku sendiri bulan literasi kripto ya balik ya. Walaupun yang dibahas banyak gak cuma sekedar kripto, tapi ketika kita ngomongin judulnya bulan literasi kripto, why kripto gitu? Karena kan sebenarnya kalau kita balik blockchainnya dulu nih harusnya baru ada kripto. Mungkin kalau request gitu kalau bisa gitu, mungkin tahun depan bulan literasi blockchain. Gitu. Bulan literasi kripto tuh programnya Mas Ron. Kegiatan di dalamnya itu nanti ada yang tadi opening closing, itu bisa kita namakan apapun itu. Bahkan nanti intermediary events-nya tuh yang ada dilakukan dalam 1 bulan. Kita ada roadshow dan seterusnya, planningnya ya. Itu sangat memungkinkan disebutkan dengan nama-nama apapun itu nanti yang penting. Karena tujuannya sebenarnya disebut bulan literasi kripto adalah bahwa spesifik bulan itu kita bisa sebanyak-banyaknya melakukan edukasi yang berarti bisa menggunakan logonya si bulan literasi kriptonya kah, logonya kementerian kah, karena memang disupport bahwa dalam 1 bulan ini kita ngadain khusus untuk literasi gitu. Nah, lately pun yang aku tahu yang sudah support kayak parekrafnya gitu ya, di Bali kan itu udah fully support ya untuk parekraf Bali, tapi satu daerah nih Bali. Lalu Jakarta kemarin kalau nggak salah ada parekrafnya, entah jatuhnya parekraf RI atau parekrafnya Jakarta, itu pun juga ada sempat bikin event sama salah satu project Web3 lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Nah tapi kalau menurut Mbak Asi gitu ya, dari pemerintahan, apakah parekraf ini akan fully semuanya pun juga ikut serta atau memang perbagian kayak wilayah atau kota sih gitu? Untuk spesifik yang parekraf, aku rasa memang saat ini ya belum ada regulasi kan nih Mas. Dalam arti belum ada pengawasan harus kalau NFT karena digital art berarti ke Kemenparekraf kan itu juga belum ada gitu kan. Jadi aku ngeliat justru semua kementerian, gak hanya Kemenparekraf pun sebenarnya ikut merasa bahwa penting untuk mengetahui ini apa sih supaya kita bisa menentukan masuk kemana gitu kan. Jadi mereka lagi melakukan kajian. Nah aku rasa Kemenparekraf saat ini karena melihat di Bali kita tahu sangat luar biasa besar, bebas gitu kan. Jadi ya mereka start dari sana. Oke, kita coba lihat di Bali misalnya. Terus di Jakarta sendiri mungkin lebih melihat dari sisi industri ya. Kalau di Jakarta kan aku rasa industri ya creators juga ada aku rasa, tapi cukup
tidak sevariatif yang ada di Bali aku rasa gitu kan. Betul. Di Indonesia, di Jakarta lebih masih bisa kita klasifikasikan lah gitu. Nah, jadi aku rasa upaya mereka pendekatan masuk ke industrinya ini aja yang berbeda-beda sih per daerahnya karena memang beda nature-nya tuh beda-beda karakternya dari kota-kota itu gitu. Oke. Nah, ngomongin tentang regulasi ya dari kemarin dari tadi. Dari kemarin ya. Kita hari ini loh. Dari tadi kita banyak ngomongin regulasi. Nah, lately kan sudah dibuat nih CFX gitu ya, regulasinya untuk si kripto ini sendiri gitu. Nah, menurut pandangan Mbak Asih sendiri, apakah ini langkah positif atau negatif? Karena dari masyarakat sendiri pasti standar lah ya, ada pro kontranya gitu. Kalau menurut Mbak Asih sendiri gimana? Sebagai bagian dari asosiasi bahaya. Tapi aku rasa fokusnya gini, kita kan di asosiasi pasti mencoba untuk memahami bahwa apa sih concernnya industri, apa concernnya pemerintah dong. Industri jelas pengennya banyak-banyaknya punya layanan, produk gitu kan. Tapi di satu sisi pemerintah kan juga harus memastikan aman. Aman gitu ya. Karena kita tahu bahkan kalau kita mikir negara yang lebih maju seperti US aja punya isu dengan exchange-nya. Misalnya gitu ya kan. Jadi ini bentuk mitigasi resiko yang dilakukan oleh pemerintah gitu kan. Nah, dengan adanya tadi disebut bursa ya, itu sebenarnya kan bursa, clearing dan depository ada isu apa positif dan negatif. Saya rasa karena kalau di satu sisi kita lihat bursa itu bisa jadi adanya opportunity untuk futures. Crypto futures ya kan. Itu dari sisi bursa. Lalu juga nanti tugas yang saat ini dijalankan oleh Bapepti misalnya ada positive list untuk token yang bisa diperdagangkan di Indonesia, bisa dari bursa yang mengeluarkan, dalam arti bursa harapannya kan dari industri, mereka bisa lebih mengenal emang token ini seperti apa, koin ini seperti apa, mungkin lebih cepat dalam melakukan satu proses. Nah, karena birokrasinya mungkin lebih mudah dibandingkan lembaga pemerintahan gitu kan. Tapi di satu sisi memang yang harus diperhatikan dan harus dipersiapkan itu adalah terkait tarifnya Mas Ron. Karena pasti ada tarif yang dibebankan, ada pajak yang sudah masuk juga, berarti harus dipertimbangkan nih kalau diakumulasi berapa nih yang harus dibayarkan oleh user. Yang kalau kita compare dengan exchange yang ada di luar, itu bahkan bisa sampai tidak ada sama sekali fee-nya. Misalnya gitu kan. Nah, yang kita khawatirkan capital outflow. Orang dipakai exchange dalam negeri cuma buat beli koin-koin yang besar, dia transfer keluar, dia melakukan trading, melakukan suatu kegiatan transaksinya di luar. Menggunakan services di luar. Nah, jadi ini yang menurut kami baik dari industri maupun pemerintahan memang harus dipertimbangkan lebih lanjut, dipersiapkan. Dalam arti kalau nggak apa-apa ada bursa clearing depository, tapi seperti apa tarifnya, pajaknya juga seperti apa gitu. Karena percuma mau ada regulasi yang seperti ini, akhirnya orang keluar. Nah, bener kan? Gitu. Itu sih makanya sebenarnya yang lebih ditakutkan jadinya orang apa ya? Yang aku dapat gitu, kita ngomongin dari teman-teman developer ataupun pegiat industrinya jadi nggak nyaman nih gitu. Oke. I mean regulasi dari satu sisi benar gitu. Itu dibutuhkan karena kasarnya ya 90% industri di project di Web3 mostly scam, sorry itu saya ya. It's fake, but ya regulasinya harusnya mungkin lebih ke sana gitu. Makanya kalau kita ngomongin regulasi lagi selain dari si bursa, repository gitu. Di luar itu udah ada regulasi untuk DeFi. Gitu. Nah, apakah Indonesia akan bisa menuju ke sana? Kayak tadi ada kita ngomongin ketika ada NFT, apakah harus ada KBLI barunya atau ada peraturan barunya? Nah, regulasi untuk another produk dari sistem blockchain ini, pemerintah akan menuju ke sana nggak sih menurut Mbak sih? Aku rasa dalam arti pasti gini, namanya ini sesuatu yang sedang berkembang. Dan apalagi tadi kalau kita ngomongin kayak DeFi, NFT Metaverse itu kan gak hanya ada di luar negeri gitu. Justru masuk ke Indonesia ada usersnya misalnya gitu kan. Jadi pasti cepat atau lambat ini pasti akan menarik perhatian mereka dan akan dikaji biasanya Mas Ron. Contohnya Indonesia sekarang udah jadi anggota resminya FATF, Financial Action Task Force, yang punya policy recommendation untuk virtual asset specific travel rule. Jadi intinya kalau ada transaksi lebih dari $1,000 harus ada informasi bla 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 gitulah. Intinya untuk mengamankan terkait anti money laundering dan terrorism financing. Itu misalnya. Bank Indonesia juga sudah menjadi anggota dari FSB, Financial Stability Board, yang juga sedang menyusun policy recommendation untuk DeFi. Gitu. Jadi meskipun sangat unregulated, masih sangat risky, tapi sudah mulai banyak lembaga internasional yang melihat ini sudah berkembang loh. Jadi harus persiapkan. Nah, seperti apa persiapkannya, mereka banyak melakukan diskusi dengan industri secara global dan nanti hasil rekomendasi itu dikirimkan ke negara-negara anggota mereka
untuk membuat policy di negara mereka masing-masing gitu. Jadi aku rasa cepat atau lambat, tapi tadi betul kalau beberapa produk atau aplikasi yang memang spesifik dan belum bisa ada yang mirip kayak kripto spesifik kan nggak bisa disamakan dengan komoditas yang lain. Punya pengaturan spesifik. Nah aku rasa seperti DeFi dan lain sebagainya. Nah ini lagi proses untuk melihat perlu ada pengaturan baru atau menyesuaikan dengan yang sudah ada misalnya gitu. Karena lately juga yang aku tahu banyak teman-teman jadi banyak nanya tentang AML CTF ya. Balik lagi aku bilang aku sempat pernah banyak di Mandiri Remittance dan segala macam. Di mana jatuhnya berarti harus ada satu divisi as in compliance gitu. Betul. Kalau mau nyampein lagi ke pemerintah gitu ya. Aku dulu di compliance juga setup AML CTF-nya. Aku juga ngambil dari Austrek waktu itu. Mungkin sebelum kita membuat compliance divisi, mungkin BI dan PPATK OJK harus merapikan satu bentuk pelaporan. Karena selama ini aku tahu perbankan Mandiri Remittance kalau kirim laporan bulanan ke mereka itu dengan dua data yang berbeda. Mereka masih berantem kayak ya udah gue mau data ini, gue mau data. Jadi kita harus ngirim laporan tuh PR gitu loh. PR kayak yang ke BI-nya laporannya beda, susunannya ke PPATK-nya beda. Lucu sih sebenarnya. Takutnya kan nanti ketika kita bikin lagi blockchain another stuff lagi like kenapa harus 3 kali report sih? Kenapa gak bisa satu report isinya sama boom ketiga-tiganya? Ya mungkin apa ya? Kalau aku bahasa sinisnya kalau pemerintah kayak oke lu punya kebutuhan di sana. Gitu. Biasanya kayak gitu. Mas Ron yang ngomong lah ya. Iya. Bagus ya loh. Siapa tahu pemerintahnya terbuka gitu. Tapi kalau saya nanti hilang tolong dijemput saya Pak Wil ya. Dari sekian banyak ya kayak kemarin juga tahun ini lonjakan user kripto kita di Indonesia itu meningkat kan. Kurang lebih 6 juta kalau nggak salah bener ya. Biasa. So menurut Mbak Asi nih dari segitu banyak user kripto kita di Indonesia yang meningkat, apakah mereka sudah benar-benar tahu apa itu blockchain? Oke, ini harus penelitian Mas Ron sebenarnya ya. Itu belum ada makanya gue lihat. Betul, tapi aku lihat karena kegiatan event, coba lihat the event podcast. Program-program yang diadakan baik oleh pelaku industri maupun pemerintah tuh sudah semakin banyak gitu. Jadi minimal mereka udah tahu oh kripto tuh ada ya. Oh kripto tuh sekarang ada yang bahkan udah ada listnya loh. Jadi dari list itu insya Allah lebih aman kalau milih token yang mau diperdagangkan, mau ditradingkan gitu kan. Jadi karena kan memang gak bisa diprediksi. Bahkan kita tahu yang kemarin salah satu stable coins loh. Tapi drop gitu kan. Nah ini juga jadi salah satu hal yang saya rasa gak bisa dihindari. Pemerintah mau melakukan scoring semacam apapun memang sulit. Ini gak bisa diprediksi siapapun lah gitu. Dalam arti memang sesuatu yang menjadi pelajaran. Itu pun akhirnya ada beberapa solusi yang muncul kan dari isu tersebut gitu kira-kira. Jadi aku rasa saat ini udah ada positive list juga jadi satu hal yang lebih baik. Jadi edukasinya minimal mereka tahu untuk personally bahwa kalau aku mau masuk ke kripto mulai dari mana, pilih yang mana, itu udah lebih terarah gitu. Oke, menarik. Makanya aku juga kalau bahasanya gitu ya, di Block Dev kita ngasih literasi, edukasi. Banyak yang jadi bisa dibilang seperti berpikir Block Dev nih membenci para traders gitu. Karena memang yang kami omongkan, kami gak pernah ngomongin token, kami gak pernah ngomongin pump and dump. Dan Block Dev pun terdiri juga karena capek ngelihat orang ngomongin pump and dump terus gitu, tapi gak ada literasinya. Makanya kami balikkan semuanya ke basic dasar fundamentalnya gitu. Lu tahu teknologinya dulu. Padahal gitu ya, dengan kita ketemu mass adoption, orang tahu teknologi blockchain, nantinya mereka mau jadi trader, mau jadi bikin project, mau jadi apapun, itu kan personal masing-masing gitu. Justru kalau tadi dibilang kan, ketika kalian udah tahu teknologi blockchainnya sendiri, kalian udah tahu bagian mananya, insya Allahnya kan jadi lebih tinggi nih. Gitu. Lu lebih tahu mana token yang scam, mana yang bukan gitu. Kayak siapa? Anda bekas kerja di mana itu kan scam tuh ya? Boleh disebut nggak sih di sini? Jangan dong. Saya keluar dulu deh ya. Banyak kayaknya kalau ngomongin scam. Lately pun juga ada satu berita yang mencengangkan saya gitu ya di Twitter. Loh, kan ini si scammer ya, kok dia bikin something lagi nih. Waduh, ya jadi kita bahas di Twitter aja deh nanti. Jangan dibahas di sini nanti nader diculik 2 kali gue. So, berarti dari semua intermezzo tadi nih kita seru sih, seru. Kalau kita ngomongin pemerintah pasti banyak serunya karena ingin berkata-kata
bijak sebenarnya. Dan kasar. Bukan. Tadinya mau kasar, cuma takut terlalu kasar. Nah, dari menurut Mbak Asih sendiri gitu, contoh adopsi blockchain gitu yang bisa kita terapkan dengan kehidupan sehari-hari, apa aja sih Mbak Asih? Itu yang paling gampang aku rasa yang remittance tadi ya kan. Misalnya ini jadi satu, saya pribadi mungkin kalau kita kirim uang keluar itu berasa banget loh fee-nya luar biasa. Indeed, betul. Waktunya, nunggunya dan seterusnya, itu pertama aku rasa ini yang jadi salah satu yang menarik. Kedua, kita sekarang punya wallet untuk uang digital kita tuh banyak jenisnya, bener gak? Saya pribadi di handphone saya banyak sekali aplikasi ini, mulai dari yang nawarin cashback dan seterusnya gitu kan. Jadi dulu tuh sempat punya banyak banget wallet, tapi sulit kan untuk melakukan cross platform transaction misalnya gitu kan. Aset yang ada di satu platform itu biasanya sulit banget untuk kita masuk, jadi kurang efektif. Bayangkan kalau ada satu wallet yang bisa cukup buat beberapa investasi kita misalnya gitu, itu kan pasti sangat menarik. Bahkan lebih luas tadi kalau kata Mas Ron, kalau kita paham di luar dari hanya sebatas investasi untuk kita mengkoleksi suatu seni dan seterusnya gitu kan, lebih luas daripada itu. Itu aku rasa jadi salah satu yang menarik juga. Use case yang paling banyak sebenarnya kalau di ngomongin blockchain pasti supply chain gak sih saat ini, itu yang paling besar dikembangkan karena memang traceability-nya itu yang dicari, kepercayaan masyarakat untuk menggunakan suatu produk. Karena apalagi produk halal biasanya itu jadi sesuatu yang cukup menarik karena punya marketnya sendiri. Jadi dengan adanya supply chain berbasis blockchain untuk halal produk itu sangat memberikan rasa aman misalnya atau percaya kan gitu. Jadi kenapa sih senyum Mas? Saya ingin komentar ini berkata-kata. Karena gini, buat aku sendiri kalau kita ngomongin halal notabene-nya, dude, this teknologi blockchain gitu, tanpa lu kasih notabene-nya halal, itu udah purely halal kok. Kenapa harus digoreng-goreng lagi sih? Itu menurutku pribadi gitu. Karena ya balik kita ngomongin ada namanya perbankan syariah gitu ya. Itu sesimpel lu cuma ganti nama kok, pembagiannya cuma dikecilin. Lalu ketika blockchain ini harusnya sudah halal, any kind of agama gitu ya. Makanya tadi ngomongin server ya, saya nggak punya server nih, gitu, saya decentralized, saya di mana aja gas gitu kan. Ya blockchain itu udah halal gitu. Bunga kita bisa bayar. Kalau kita ngomongin DeFi gitu, kita ngomongin DeFi, kita ngomongin loan gitu, API, bunga kita cuma bayar sekali loh. Dan itu bebas kita mau bayar kapanpun. Lalu ngomongin interestnya lagi gitu ya, itu kayak cuman sekali juga, nggak ada per bulan dengan perbankan sekarang. Makanya ketika lo ngomongin wah halal blockchain atau NFT halal atau apa, nggak perlu dude. Kayak lu goreng-gorengan lu doang, lu nyari market menurutku. Master nih ngomong. Iya sih. Kan jadi kebalik terus ya. Gue mulai kena ya. Ya di luar dari itu menarik sih dengan contoh-contoh teknologi yang bisa kita kita implementasikan gitu kehidupan sehari-hari. Memang bener. Ya cuman nih balik lagi harus bekerja keras nih untuk ngasih tahu literasi kepada teman-teman masyarakat dan lain-lainnya gitu. Semoga Abi dan Spakarindo sudah bergabung gitu kan, bisa sering-sering ngajak Blok Dev juga nih. Tentu saja gitu. Biar kita bisa ngebanyol bareng gitu kan. Kita bisa ngelawak karena kerjaannya emang ngelawak doang. Saya dibayar di sini cuma buat jadi Sri Mulat ya. Kalau gitu gak bisa diasosiasi kalau kayak gitu Mas. Sorry. Iya sih, itu dia. Saya sebenarnya kalau saya mau masuk ke pemerintah gitu, nanti saya takut marah-marah. Iya, dikeluarin Mas, gak bisa. Interupsi gitu, tadi matiin mic-nya kan. Kok politik? Ya udah saya duluan ya Mas. Oke, sebelum duluan. Last terakhir nih. Terakhir yang nggak membawa-bawa ke sana lah. Kita serius dikit lah. Tapi nggak usah sih, nggak enak serius. Menurut Mbak Asih nih, dengan semua bantuan pemerintah, dengan semua literasi yang sudah kita jalankan, baik dari pelaku industri, pemerintah, dan juga support dari berbagai aspek gitu ya. Apakah Indonesia bisa mencapai mass adoption tentang blockchain teknologi ini secara cepat? Secara cepat ini gak ada yang bisa prediksi Mas. Saya gak bisa memprediksi masa depan. Indeed sih. Ya, tapi cepat atau tidak, saya rasa lebih ke pasti selalu ada individu yang akhirnya menjadi early adopters. Kita tahu 2017 gak super early tapi sudah luar biasa banyak. 2015, 2010 saya rasa sudah mulai banyak di Indonesia kan orang-orang yang sudah kenal sama teknologinya gitu ya. Tapi untuk mass adoption saya rasa masih banyak PR.
Karena banyak sebenarnya teman-teman di Indonesia yang mau mengembangkan sebuah inovasi bisnis model baru berbasis blockchain, tapi takut karena belum ada regulasi yang clear. Khawatirnya tiba-tiba mereka bikin suatu perusahaan udah berkembang, punya users, diketok sama lembaga pemerintahan, gak ada izin nih, misalnya gitu kan. Dan akhirnya sayang mereka udah bangun. Jadi aku rasa sebenarnya bisa, tapi memang harus lebih clear ya. Dan ini bukan hanya isu di Indonesia, banyak negara-negara yang mempertanyakan bagaimana sebuah regulasi itu bisa lebih clear sehingga saat ada perusahaan atau ada pengembangan inovasi mereka merasa lebih nyaman gitu. Tapi Indonesia dengan ada CBDC udah satu hal yang sangat luar biasa maju. Minimal orang-orang udah paham bahwa Indonesia menggunakan sebuah teknologi yang paham itu adalah teknologi disebutkan di white papernya, distributed ledger technology gitu. Jadi berarti memang sangat terbuka dengan teknologi yang sedang berkembang gitu. Oke, menarik. So after dari last pertanyaanku, boleh mungkin ketika ada sedikit yang mau disampaikan ke teman-teman builders as closing statement Mbak Asi di hari ini. Oke, tapi saya gak bisa pantun Mas Ron. Jangan, saya juga gak ngerti lagi pantun gimana. Ntar yang ada gue ngomongnya apa gak nyambung. Paling ini sih. Ini kan sebuah teknologi baru, masih banyak perkembangan, masih banyak space yang lagi coba juga dilihat baik oleh si pelaku industrinya, baik oleh si usersnya gitu kan. Jadi aku rasa kita harus lebih adaptif ya dengan teknologi yang ada dibandingkan kita fokus hanya pada ini ada tantangan ABCDE nih gitu. Tapi aku rasa lebih adaptif gimana mengantisipasi sebuah produk atau aplikasi yang baru ada nih dari teknologi ini gitu. Oke, siap. So berarti kalau buat teman-teman juga mau tahu update lanjutan gitu, apa yang Abi dan Aspakarindo asosiasi ini sedang lakukan, bisa mampir kemana nih Mbak? Bisa kita banyak, kita ada di LinkedIn, kita ada, cari aja harusnya Abi Aspakarindo, gampang lah itu dicari di Google pasti muncul. Terus di social media hampir semua kita linkin, Facebook, Instagram, Twitter, 4 itulah. Dan biasanya kita tuh aktif kalau ada kegiatan-kegiatan gratis sampai yang berbayar, itu bisa ikutan dalam luar negeri loh. Luar biasa. Luar negeri. Kalau luar negeri diajak dong boleh? Boleh. Kalian mau ikut ya? Punya paspor nggak? Aduh. Nggak, soalnya saya nggak punya. Aduh. Saya nggak suka luar negeri. Gitu. Kenapa? Saya cinta Indonesia. Jualan. So, terima kasih banyak Mbak Asi sudah mampir untuk sediain waktunya ikut ngobrol-ngobrol, sharing-sharing mostly tentang government. Mungkin di tema podcast ini memang government in blockchain gitu ya. That's why banyak yang kita bahas tentang dari sisi government, dari sisi regulasi dan juga lain-lainnya. Dan buat teman-teman builders, terima kasih juga udah selalu setia nonton Block Dev Talk, podcast dari kami, sebuah podcast yang akan membahas atau mengulik tentang hal-hal terbaru, tren-tren terkini di seputar dunia Web3 dan blockchain. So, saya Greenman Ron sebagai educator dan juga host di podcast kali ini. Izin pamit. See you again builders. Bye-bye.